Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang wakaf tunai yang meliputi pengertian, sejarah, konsep, dan strategi pengembangan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Tribun Haji, NIM 19214147, dan rekan saya Putri Nur Syafaat 19214150. Berbicara mengenai pengertian wakaf tunai, sebelumnya saya akan membahas tentang wakaf terlebih dahulu. Jadi secara bahasa Arab, wakaf bersinonim taraduf dengan kata habs yang berarti menahan, dari akar kata habasa yahbisu habasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan kata habs atau menahan, yaitu menahan sesuatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama. Sementara menurut para ulama seperti Al-Jazairi dalam Wajdi dan Mursyid 2007 halaman 30, wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi atau dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Kedua, menurut mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sejarah dari wakaf tersebut. Jadi sebenarnya zakat itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Praktik wakaf tersebut telah dilakukan sebagai contoh, Rasulullah pernah mewakafkan 7 kebun kurmanya di Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Sahabat Umar pernah mewasiatkan hasil dari pengelolaan sebidang tanahnya di Khaybar. Sementara Ali bin Abi Thalib mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul Ansor. Dalam perkembangan sejarahnya atau perkembangan berikutnya, kaum muslimin yang melaksanakan wakaf semakin banyak. Seperti pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, praktik wakaf juga semakin berkembang. Wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk fakir miskin, tetapi juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para pejabat serta karyawan. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang membutuhkan. Sementara di Indonesia sendiri, sejarah wakaf itu terjadi ketika pemerintah kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka itu mengeluarkan berbagai peraturan tentang pelaksanaan wakaf, sebagaimana yang dijelaskan oleh tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang juga dikemukakan oleh Lubis. Surat edaran itu yang pertama membahas tentang Secretaries Government, pertama tanggal 31 Januari 1905 nomor 435, sebagaimana tersebut dalam Bijblet 1905 nomor 6196 tentang Toizik of den Douw van Mohammedans Bedehuizen. Dalam surat edaran ini, meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf, tapi pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan asalkan betul-betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Selanjutnya, surat edaran ini ditujukan untuk semua daerah, terutama kepada daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja. Sementara untuk memberikan kejelasan tentang hukum wakaf, lahirlah sebuah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria, yang undang-undang tersebut sekaligus menguatkan eksistensi wakaf di Indonesia. Selain itu juga ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menangani tentang sengketa tanah wakaf.
Dan pada tahun 1991 Presiden mengeluarkan instruksi nomor 1 tanggal 10 Juni tentang pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum di bidang hukum perwakafan. Dari semua hukum-hukum tersebut, akhirnya dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi zaman yang telah melesat maju dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang atau bentuk kontan dalam bertransaksi, maka kalangan ulama Indonesia, pada khususnya dalam hal ini MUI, telah melihat pentingnya pengembangan pemikiran wakaf yang tidak terbatas pada wakaf benda mati saja. Maka dari itu MUI merespon positif diperbolehkannya wakaf tunai ini. Pada tanggal 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas, baik kepentingan individu maupun golongan. Selanjutnya yaitu konsep wakaf tunai. Program wakaf tunai dapat diaplikasikan dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan diberdayakan dengan produk lembaga keuangan saat ini. Tergantung nazir wakaf tunai yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dari wakaf tunai. Karena itulah wakaf tunai ini mempunyai prospek cerah dan menjanjikan. Dari sisi penghimpunan dana, wakaf tunai dapat ditangani dengan bank atau lembaga keuangan modern seperti Dompet Duafa Republika yang bekerja sama dengan Bank Internasional Indonesia untuk penggalang dana. Sedangkan dari segi penyaluran dana, model distribusi dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan model investasi yang beragam sesuai dengan tuntunan zaman, seperti proyek perindustrian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Ada beberapa macam bentuk wakaf tunai yang banyak dikemukakan oleh para ulama yang memperbolehkannya, yakni yang pertama yaitu bentuk pinjaman qard atau salaf. Bentuk wakaf ini adalah dengan mewakafkan sejumlah uang kepada nazir atau pengelola wakaf, kemudian uang yang diwakafkan tersebut dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian menagihnya kembali untuk dipinjamkan kepada orang lain. Yang kedua, al-mudharabah atau al-qirad. Jenis wakaf ini adalah dengan menginvestasikan harta wakaf yang berupa uang untuk dihasilkan keuntungan. Dan yang ketiga, ibadah, yaitu dengan memberikan modal usaha kepada orang lain, keuntungan yang didapat menjadi milik pemodal secara utuh. Semua keuntungan inilah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Dalam rangka memperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, maka harus diperhatikan terlebih dahulu dua faktor penting, yaitu faktor internal sebagai faktor kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman. Adapun evaluasi faktor internal bahwa kekuatannya yaitu kemampuan wakaf tunai dalam memperluas basis sumber dana wakaf dengan kemudahan dan zero cost of fund, dan kelemahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diikuti dengan kekurangan SDM nazir yang profesional. Sedangkan hasil evaluasi faktor eksternal menunjukkan bahwa peluang tertinggi yaitu potensi wakaf tunai yang tidak terhingga atau unlimited diikuti dengan banyak munculnya lembaga keuangan syariah. Dan yang dianggap ancaman yaitu relatif lemahnya political will pemegang otoritas diikuti dengan mayoritas nazir yang masih tradisional dalam pengelolaan wakaf secara umum. Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan 7 alternatif strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia, antara lain yaitu 1. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. 2. Peningkatan kualitas nazir pengelola wakaf tunai. 3. Strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf. 4. Dukungan regulasi wakaf. 5. Pengembangan institusi pengembangan wakaf. 6. Teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf. Dan yang terakhir, update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai.
relevan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Ihsan et al., Hasan dan Siroj, dan Masruki dan Safi. Hasil elaborasi strategi pengembangan wakaf tunai menunjukkan bahwa hal penting yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah faktor transparansi keuangan atau akuntabilitas. Hal ini berimplikasi pada lembaga wakaf harus senantiasa amanah dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana wakaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.